musuh dari depan saja. Nah, kemudian Khalid yang itu mempersiapkan 100 untuk melakukan pembokongan. Nah, akhirnya kecamuk perang terjadi di daerah masjid ini. Di daerah masjid, oke? Perang berkecamuk di seperti Nabi turun bersama 630 orang. Di awal perang, orang-orang beriman menguasai perang. Karena ketika itu beberapa sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib, termasuk paman Nabi Hamzah ibnu Abdul Muttalib, termasuk Nabi, itu memusatkan penyerangannya pada yang pegang bendera dari kalangan orang kafir. Akhirnya 7, 6, 8 pemegang bendera dari kalangan orang kafir tumbang semuanya. Pemegang bendera selanjutnya takut. Dia mengatakan, kalau saya pegang bendera ini, saya juga akan tumbang seperti yang lain, karena sepertinya dipusatkan pada mereka penyerangan itu. Akhirnya mereka kocar-kacir, benderanya jatuh, mulai hingar-bingar kekalahan itu mulai berteriakan. Akhirnya orang beriman melihat kocar-kacirnya orang kafir, meneriakkan takbir bertanda kemenangan. Allahu Akbar, seperti begitu kata mereka. Yang di atas bukit tadi, halo, yang di atas bukit tadi, yang diperintahkan Nabi jangan turun, mulai berbicara sesama temannya. Intasarna, kita sudah menang, mari kita turun ke bawah, kata pimpinannya. Nabi melarang kita turun sampai ada perintah dari Nabi. Mereka mengatakan mereka sudah memungut harta rampasan perang, kita lambat turun, kita tidak dapat. Akhirnya mereka mulai turun. Ketika mereka turun, ternyata ini yang ditunggu oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Ketika itu masih kafir. Ketika mereka turun, Khalid menyerang dengan kudanya. Dengan ada satu orang pasukan yang dalam riwayat dikatakan wa huwa rajulun ajuzun mudajjajun bil hadi. Dia adalah seorang laki-laki yang tua, panglima dan kesatria perang Quraisy yang disiapkan untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh badannya terbungkus dengan besi. Tidak ada yang kelihatan dari badannya kecuali apa? Kecuali matanya, itu pun yang sebelah kiri saja. Dia membidik Nabi dari kejauhan. Dia melihat Nabi dikelilingi oleh beberapa orang. Dia menunggu terus. Ketika Khalid membokong di sana, maka pasukan yang sedang turun 70 orang itu mulai berjatuhan dan mati. Ada yang lepas kepalanya, ada yang terpotong jari jemarinya, ada yang tercabik-cabik dengan apa? Dengan tombak. Nabi mulai panik melihat itu. Di sana diserang dan mulai teriakan kekalahan. Orang yang tadi mengintip Nabi dari kejauhan memang tidak berperang, dia cuma mengintip Nabi hanya untuk Nabi. Dia datang untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat kejadian itu, dia berlari kuda dengan kencang. Dikatakan wa kana yajri, dan dia melompat dari kudanya dari kejauhan. Nabi dapat dijangkau. Dia melompat dan mengatakan, rafa'tu sayfi, aku mengangkat pedangku di atas kepala Nabi. Darabtuha darbah, aku menghantam kepalanya dengan helmnya. Pukulan pertama, dia mengatakan, sami'tu sauta hadidin, aku mendengarkan suara besi yang terbelah. Dia mengatakan, saya melihat Nabi bertumpu dan jatuh. Dia mengatakan, aku bangkit lagi dan menghantam yang kedua kali. Aku mendengarkan suara besi yang robek. Yang ketiga dia mengatakan, aku menghantam yang ketiga. Aku mendengarkan suara besi dan suara tengkorak kepala yang pecah. Aku angkat. Dia bilang, ra'aitu dama yasilu min ra'si Muhammadin. Aku melihat darah mulai mengalir dari kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, darbatul akhirah. Pukulan yang terakhir, dia mengatakan orang ini adalah pukulan kemenanganku dan seluruh hadiahku dari penduduk kafir Quraisy yang memintaku membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan memukul yang keempat. Berarti apa? Akan terbelah kepala untuk kematian seorang Muhammad. Ketika akan dipukul kepala yang terakhir, berlompatanlah para sahabat di atas kepala Nabi, menjaga agar kepala ini terjaga. Karena di kepala ini ada iman untuk memperjuangkan kita semua dan keselamatan kita semua di hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat yang menjaga kepala Nabi harus ada yang terputus jarinya, ada yang hilang lehernya, ada yang terbelah badannya hanya untuk menjaga sebuah kepala. Betapa tidak takut kepada Allah orang-orang hari ini merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah apa yang dilakukan oleh beliau hanya untuk kata la ilaha illallah, hanya untuk memperjuangkan Islam yang kita yakini dan kita rasakan kenikmatannya hari ini. Untuk itu beliau rela mati.
Beliau tidak belajar ilmu kebal karena beliau adalah nabi. Untuk merasakan itu adalah kemuliaan dari seorang nabi. Maka semua yang mengaku umat nabi dengan Islamnya, dengan surga yang dia bidik, harus mendapatkan dan merasakan bagian dari ujian-ujian dari seorang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berlari setelah luka ini. Sudah pecah pipi beliau dihantam. Berlari ke arah gunung ini bersama beberapa sahabat. Sahabat. Orang kafir mengejarnya. Mereka sudah berteriak, "Mata Muhammadun. Muhammad telah mati." Kata Nabi kepada Umar, "Umar, berteriaklah." Mereka berteriak, "Ta'ala Allah wal Uzza." Orang kafir berteriak, "Maha besar." Dia bilang, "Maha besar Tuhan kami Lata dan Uzza." Kata Nabi pada Umar, "Umar, bantah itu dan katakan, Ta'ala Allah. Allah jauh maha besar daripada Tuhan-Tuhan mereka." Naik ke atas, 1-2 orang pasukan pemanah yang masih dengan panahnya. Kata Nabi, "Tembakkan anak panahmu ke bawah," karena orang kafir mengejar dari bawah. Ditembak, dia mengatakan, "Habis ya Rasulullah." Kata Nabi, "Tembakkan saja, akan ada saja yang kena. Semoga malaikat ikut membantu kita." Setiap ditembak, ada saja yang mati dari kalangan kafir. Akhirnya orang kafir memutuskan untuk tidak naik, karena mengatakan, kalau kita naik nanti mati semua dengan busur bayangan yang tidak kelihatan dari mana datangnya dan tiba-tiba menjatuhkan orang. Itu akhir dari cerita semuanya. Di sini 70 orang wafat, meninggal di sini untuk Islam yang kita perjuangkan hari ini. Satu di antaranya adalah paman Nabi, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Sampai beliau ini empelaknya dikeluarkan oleh seorang budak yang bernama Wahsy dari seorang wanita yang bernama Hindun, istri dari Abu Sufyan. Kemudian empelaknya Hamzah dia makan. Ini satu di antara alasan kenapa Nabi tidak pernah tersenyum kepada Hindun, walaupun Hindun setelah itu masuk Islam bersama suaminya. Satu di antaranya adalah dia tidak pernah lupa bagaimana bejatnya seorang Hindun memakan empelak dari paman Nabi yang tercinta, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Ya, mereka dikuburkan di sini. Kita mengucapkan salam untuk mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya syuhada'a Uhud minal mu'minina wal mu'minati wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakum al-afiyah. Satu di antara yang wafat di sini bernama Mus'ab ibnu Umair. Sahabat yang manja, orang kaya yang seluruh hidupnya dengan kesenangan. Ketika itu dia hadir di sini, orang kaya, dia ikut perang Uhud dengan Islamnya. Ketika jenazahnya akan ditutup, kata Nabi, ketika akan ditutup kepalanya, maka tersingkap kakinya. Akan ditutup kakinya, tersingkap kepalanya. Tidak ada kain untuk menutupnya. Yang kata Nabi, nazalatil malaikah, malaikat turun ke bumi hari ini, ikut memandikan sahabat kalian yang satu ini. Dia meninggalkan kesenangannya dengan kekafiran orang tuanya. Dia rela dibenci oleh orang tuanya, diboikot oleh orang tuanya, hanya karena ingin sebuah kata dihidupkan dalam jiwanya, la ilaha illallah. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada pengaruh bencinya orang kepada kita jika Islam menjadi bagian kuat dari hati kita. Insya Allah dengan Islam yang kita jaga, kata Nabi SAW, la yadkhulun nar, tidak akan pernah masuk neraka, man qala la ilaha illallah, yang berkata la ilaha illallah khalisan mukhlisan min qalbi, yang dia tulus, dia jujur dari hatinya untuk Rabbnya Jalla Sya'nuhu wa Ta'ala. Kisah tentang Khalid, bagaimana Khalid yang membuat Nabi cemburu dengan taktik perangnya, akan kita ceritakan di bis. Kalau ingin mendamba-dambalah seperti Khalid, membuat Nabi jatuh cinta padanya sehingga mengirimkan salam padanya. Bayangkan, dia yang menjadi momok kekalahan Nabi. Jadi pada perang Uhud, Nabi tidak kalah seri. Awal perang kaum muslimin menang, akhir perang kaum muslimin kalah. Khalid bin Walid dalam perang Uhud tidak kalah. Awal perang dia kalah, akhir perang dia menang. Berarti seri. Kalau begitu, sisanya kita silahkan mau berfoto. Kita ambil foto satu kali dengan Gunung Uhud.
kemudian setelahnya selfie 2 menit, ya. Walaupun panas, ini bagian dari kenangan kita. Nah, kita rasakan. Nah, yang 70 ini perhatikan, yang 70 orang yang dikumpulkan itu di sini sekarang. Kita lihat, ya. Oke, ya. Dia di dalam, ya. Sampingnya masjid, oke. Dahulu itu dia berada di kejauhan ini, telunjuk saya. Kejauhan ini sekitar 1 kilo ke sana. Di sana dikuburkan. Pernah terjadi banjir yang besar.